kemudian ada jenis sholat subuh yang kita tinggalkan karena sebab itu, maka kita wajib mengqadhonya. Oke? Iya, kalau Ustaz. Nah, ini ada yang resen ya tadi ya, cuma kok di saya nggak muncul nih. Ini ada. Iya Mas Ari, saya mau tanya Mas Ari. Monggo Mas Olo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau tanya Pak Ustadz, misalnya kita ketiduran nih, terus kita kelewat waktu zuhur. Nah, pas bangun itu bertepatan udah mau waktunya azan asar. Kita pas bangun pada saat itu tuh Pak Ustadz. Apakah kita langsung sholat zuhur atau kita nunggu azan selesai kita qadha? Kalaupun kita qadha, apa yang harus kita dahulukan, sholat asar dulu atau sholat zuhurnya dulu? Bangunnya pas azan itu sih, asar. Iya, pas udah mau masuk waktu asar, Pak Ustaz. Ya. Karena dia meninggalkan sholat sebab uzur, tidur kan uzur tuh. Maka orang yang meninggalkan sholat sebab uzur, dia boleh qadha, artinya sholat zuhur. Atau lebih-lebih kalau dia ada di masjid misalnya, berjamaah dulu asar silahkan, baru setelah sholat asar dia sholat zuhur. Tapi kalau dia meninggalkan sholatnya bukan karena uzur, kewajibannya kan harus menyegerakan. Walaupun dia di waktu asar, dia menyegerakan untuk sholat zuhur dulu, setelah itu baru sholat asar. Gitu. Oke? Oke, Ustaz. Jazakallahu khair, Ustaz. Iya. Berikutnya ada Bu Ayu ya, ada raise hand nih Bu Ayu nih, silakan Bu Ayu. Itu saya tadi suaminya Bu Ayu, Pak. Saya nggak kelihatan ini yang raise hand ini. Ini yang raise hand ada Mas Pak Coki sama Mas Olo, Mas Ari. Oh, Mas Coki ya, Mas Andri ya. Iya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Makasih teman-teman semuanya. Ini mungkin agak sedikit ada sedikit beda dikit dari tentang uzur sholat. Ustadz mau izin nanya, tapi masih ada hubungannya juga sama sholat. Saya kadarullah lagi tinggal di Bali, Ustadz. Tempat ibadahnya mushola atau masjidnya itu jarang-jarang dilihat gitu, nggak selalu ada gitu. Saya kebetulan juga kadang ke tempat warung makan atau ke kafe yang di mana saya juga ada pekerjaan di situ gitu. Nah, kadang saya suka kepikiran apakah saya juga nggak tahu soalnya apakah tempat itu bersih dari najis kah, di mana saya menggelar sejadah yang saya bawa gitu ya. Itu di dalam sholat kadang suka kepikiran atau sesudahnya ini nggak apa-apa nggak ya gitu. Karena kan kalau di Bali itu anjing atau langkah kaki yang kena dari mana-mana itu ngelewatin aja. Saya juga nggak tahu soalnya juga jarang tempat-tempat itu menyediakan tempat khusus untuk mushola. Jadi saya seadanya aja yang saya lihat kayaknya agak bersih, itu saya gelar di situ. Itu gimana ya, kadang suka ngerasa kayak apakah ini nggak apa-apa atau gimana? Wallahu alam ya. Makasih Ustaz sebelumnya. Mas, siapa namanya? Saya Andri, Ustaz. Wah, Mas Andri. Mas Andri ini kudu senang karena Nabi Muhammad itu pernah mengatakan al-ajru biqadri ta'ab, kata Nabi gitu. Pahala itu sesuai dengan effort yang dikeluarkan. Kita di sini, wabil khusus saya begitu ya, untuk mengerjakan sholat itu terlalu mudah. Musolahnya dekat. Bahkan di musola tuh kalau saya belum datang belum komat itu. Jadi sholat bagi saya tuh alhamdulillah dimudahkan oleh Allah. Artinya saya tidak perlu mengeluarkan effort yang bagaimana untuk bisa melaksanakan sholat.
Mas Andri ini untuk sholat ini effortnya cukup besar. Jadi sholat zuhur saya dibanding Mas Andri ini pasti lebih besar pahalanya Mas Andri. Masya Allah. Itu persis kayak sholat maghribnya orang Jakarta sama sholat maghribnya orang kampung. Orang kampung bisa sholat maghrib dapat takbiratul ihram imam pertama itu biasa. Tapi kalau orang Jakarta sholat maghrib dapat takbiratul ihram imam pertama, wah itu luar biasa. Orang kampung tuh beres kerja jam 4. Jam 4 ke rumahnya tuh cuma 2 menit doang nyampe. Habis itu rapi-rapi bisa ke masjid. Orang Jakarta tuh sampai 5:30 belum beres kerjaan itu. Kan ya, masih ada di jalan, masih ada di mana. Kalau dia bisa dapat takbiratul ihram imam pertama di masjid atau di musola, wah itu berarti kan emang niat banget itu. Effortnya besar. Gitu. Itu yang pertama. Nah yang kedua, soal tempat itu Nabi Muhammad itu mengatakan ju'ilat liyal ardu kulluha masjidan wa tahura. Salah satu keistimewaan yang diberikan Allah kepada saya dan umat saya, kata Nabi Muhammad, bahwa Allah menjadikan seluruh muka bumi ini sebagai tempat sujud, sebagai tempat sholat. Maka dimanapun orang itu berada datang waktu sholat, maka dia punya masjidnya, maksudnya dia punya tanah. Nah, hadis ini kemudian ditarik kesimpulan hukumnya oleh ulama, salah satunya bahwa ini hadis menunjukkan hukum asli tanah ini, suci. Artinya selama tidak ada nyata kelihatan najis, berarti kita hukumi suci. Apa yang terbesit dalam hati Mas Andri bahwa jangan-jangan itu namanya waham. Waham itu salah satu cara setan untuk membuat kita makin jauh beribadah, gitu. Itu namanya jangan-jangan itu waham. Jadi kita harus tahu bahwa hukum asli tanah, hukum asli permukaan bumi ini semuanya suci. Kecuali yang betul-betul nyata ada najisnya. Jadi selama tidak kelihatan najisnya, ada kotoran, nggak ada air kencing, nggak ada bir, nggak ada tetesan bir, nggak ada apapun itu yang najis, berarti itu suci, sah sholat di atasnya. Nah, maka untuk lebih baiknya mungkin kita punya sajadah khusus gitu ya, artinya kita punya sajadah yang kita bisa gelar di mana kita mau sholat. Begitu Mas Andri. Mudah-mudahan cukup. Ya, insya Allah cukup. Ustadz, terima kasih banyak. Ya. Masya Allah, Pak Andri ini banyak pahalanya insya Allah. Ya, masih ada mungkin ya, Mas Olo masih resen ya? Silakan Mas Olo. Sebenarnya tadi pertanyaannya udah agak kejawab sih Ustaz. Yang Anda pernah dengar itu nggak sah sholat asar tanpa sholat zuhur. Gimana? Enggak, maksudnya kalau orang belum sholat zuhur itu nggak sah sholat asarnya. Gitu yang pernah Anda dengar. Terus ya sebenarnya tadi udah kejawab sih, kalau emang uzurnya nggak sengaja ya berarti boleh didahulukan asar dulu baru zuhur ya, kecuali kalau itu. Ya. Itu aja sih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik. Artinya tadi ini izin konfirmasi lagi Ustaz ya. Tadi kalau mengkodok itu tadi yang dikerjakan dulu yang masih ada waktunya dulu Ustaz ya. Begini, kodok sholat itu didahulukan sholat yang ditinggalkan tanpa uzur, itu wajib disegerakan. Tapi sholat yang ditinggalkan karena uzur, seperti lupa dan tidur, kita boleh nunda. Dalam arti kita mengerjakan sholat yang waktunya dulu, baru kemudian sholat. Tapi kalau kita meninggalkan sholat karena sengaja, gitu, bukan karena uzur tadi, maka ini wajib disegerakan. Tapi kewajiban menyegerakan ini tidak berarti membatalkan sholat yang di waktunya. Misal kita sholat zuhur, datang waktu zuhur, kemudian kita ngerasa enggak, saya kira saya punya iman yang kuat walaupun nggak sholat. Artinya nggak sholat nih sengaja nih, sampai datang waktu asar, kemudian dia baru
apa namanya, dapat semacam besitan hati. Besitan apa besutan? Apa namanya, sehingga membuat hatinya itu jadi wah bener nih, nggak benar nih kalau nggak. Berarti kan zuhur tadi itu meninggalkan tanpa uzur. Maka dia wajib menyegerakan zuhur. Tapi kalaupun dia sholat asar dulu karena emang itu waktunya, itu nggak ada masalah. Sholat asar tetap sah. Cuman memang dia tidak mengerjakan bentuk terbaik. Bentuk terbaik itu jangan menunda sesuatu yang kewajibannya harus disegerakan. Begitu kira-kira. Ya. Berarti kodok tadi, kalau saya tanya tadi kan kodok berarti sebabnya dengan uzur atau tanpa uzur berarti Ustaz ya. Membedakannya seperti itu ya. Silakan kalau ada lagi yang ingin bertanya. Assalamualaikum Mas Ari, izin bertanya. Waalaikumsalam. Saya hafal suaranya ini. Mau nanya tentang kodok sholat nih, Ustaz. Kadang-kadang di YouTube atau di kajian yang kita datang di masjid itu ada dua pendapat yang berbeda terkait kodok sholat. Sholat yang kita tinggalkan mungkin dulu belum sadar wajibnya sholat, pas muda sampai pas umur berapa tahun kemudian baru sholat. Beberapa ustadz bilang wajib kodok sholat karena yang tidur sama yang lupa aja wajib, apalagi yang ditinggalkan dengan sengaja. Dan katanya juga 4 mazhab sepakat akan hal itu. Beberapa saudara-saudara kita juga ada yang bilang tidak perlu dikodok sholat. Karena pertama bilangan yang nggak bisa dihitung, perbanyak aja sholat-sholat sunnah dan istighfar. Kalau 4 ulama mazhab sepakat, itu pendapat yang tidak mewajibkan, itu pendapat siapa Ustadz kalau boleh tahu? Itu aja sih Ustadz, terima kasih. Kodok sholat itu mutlak wajib walaupun meninggalkannya tanpa uzur. Itu kewajiban yang disepakati oleh 4 mazhab, dan Imam Nawawi itu menyebut kesepakatannya levelnya ijma. Ijma itu tidak boleh ditentang. Ijma itu tidak boleh diselisih. Kita harus mengikuti ijma bahwa kodok sholat itu wajib. Poin daripada hadis Nabi Muhammad, orang lupa dan tidur wajib mengkodok, itu bukan lupa tidurnya, tapi poinnya meninggalkannya. Jadi bukan gara-gara sebab tidur atau lupa, tapi poinnya karena dia meninggalkan. Maka apapun bentuk meninggalkan, itu wajib dikodok. Walaupun kita katakan karena lupa tidur, itu menjadi, kalau bahasa jumhurnya namanya kias aulawi. Orang lupa tidur aja nggak dosa, tetap wajib kodok, apalagi yang ninggalinya sengaja. Maka kewajibannya jauh lebih besar. Begitu. Nah, yang mengatakan tidak wajib kodok, ini pendapat Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah punya ijtihad bahwa, dan bukan cuma Imam Ibnu Taimiyah, ada satu pendahulunya namanya Imam Ibnu Munzir. Ya, bukan Imam Ibnu Munzir. Gurunya Imam Ibnu Hazm siapa? Abu Dawud Az-Zahiri. Jadi sebelum Imam Ibnu Taimiyah ada namanya Abu Sulaiman Daud Az-Zahiri, yang disematkan kepada beliau mazhab Az-Zahiriyah. Kemudian diikuti oleh muridnya Imam Ibnu Hazm. Kemudian diikuti oleh Imam Ibnu Taimiyah. Dan saya yakin Imam Ibnu Taimiyah tidak mengikuti Imam Ibnu Hazm, tapi beliau punya ijtihad sendiri soal ini. Artinya 3 orang inilah yang kemudian berpendapat bahwa qada sholat tidak wajib. Nah, qada sholat wajib itu ijma. Maka kita tidak boleh, saya atau kita itu tidak boleh memberikan opsi lain selain ijma. Karena ijma itu tidak boleh diselisih. Ijma itu kesepakatan umat. Maka kita tidak boleh memberikan opsi berbeda selain ijma. Adapun usahanya Imam Ibnu Taimiyah, begitu, termasuk Imam Ibnu Hazm dan juga Abu Sulaiman Daud Az-Zahiri, ini usaha dia, apakah dia diterima oleh Allah, urusannya Allah.
tapi ijtihadnya tidak diterima karena menyelisih ijma. Gitu. Jadi urusan kita dengan fatwanya kita tolak karena menyelisih ijma. Tapi usaha dia di hadapan Allah, Allah yang punya urusan. Apakah dia diterima usahanya atau tidak. Tapi sebagai hukum fikihnya bahwa fatwa yang menyelisih ijma itu wajib kita tolak. Dan kita nggak boleh memberikan opsi itu terhadap orang lain. Gitu. Artinya saya punya kewajiban menyampaikan ketika ada orang yang berpendapat menyelisih ijma, saya bilang itu salah karena ijma'nya begini, begitu. Itu kewajiban saya sudah cukup, begitu. Karena saya cukup menyalahkan selain ijma itu sudah cukup, gitu. Oke, begitu Mas Andi kira-kira. Siap Ustadz, jelas. Terima kasih banyak. Ya, silakan ada lagi yang bertanya ini. Ustadz mau nanya lagi lanjutannya Mas Hendy, berarti seberapa jauh kita mengkodo sholat yang ketinggalan itu Ustadz? Misalnya dari SMA Ya. gitu kan sholatnya masih Ya. suka belang-belentong. Jadi qada sholat itu wajib dikerjakan sesuai dengan berapa kali dia meninggalkan sholat. Banyaknya sedikitnya wajib dikerjakan. Maka kalau kita punya kewajiban sholat yang tertinggal, tapi kita tidak detail berapa jumlahnya, maka kewajibannya adalah memperkirakan. Kira-kira. Dulu kayaknya ninggalin sholat tuh pas kelas 2 SMA kayak misalnya. Ya 2 SMA terus dari bulan apa sampai bulan apa. Berarti ada hitungan nih. Berarti selama 15 atau selama 10 bulan misalnya. Berarti 10 bulan itu sholat wajib diqadha. 10 bulan tuh banyak sekali. Berarti kalau 30 kali 10 300 kali 5 itu jadi 600 kali sholat. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, qadha sholat itu adalah sholat wajib yang tidak terikat dengan waktu terlarang. Artinya dia sholat kapanpun nggak ada masalah walaupun itu waktu terlarang. Begitu. Artinya orang menyelesaikan qadha sholat dalam 1 hari dari ba'da subuh dia sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. 1 zuhur, asar, maghrib, isya, subuh 2 sampai 600 sampai 300 hari di qadha 1 hari sah-sah saja, nggak ada masalah. Cuman kan capek dan itu mengabaikan kewajiban kita yang lain begitu. Kan ya? Maka kewajiban qadha sholat itu diperingan oleh ulama cukup mengerjakan sholat setelah sholat fardu hari ini. Jadi kita punya catatan 10 bulan. Mulai dari kapan? Mulai dari besok kita mengerjakan qadha. Artinya dari besok nih sampai 10 bulan ke depan, setiap selesai sholat zuhur lagi. Untuk qadha yang tahu. Ini bentuk yang paling ideal yang diajarkan oleh ulama agar tidak mengabaikan kewajiban-kewajiban kita lain. Tapi kalau mau dirapel selama Sabtu Minggu 2 hari, sah-sah saja. Jadi 2 hari kita rapel. Sholat dari mulai zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Pas waktu itu mertuanya datang mau nengokin cucunya. Kan ya. Ternyata dia lihat mantunya sholat. Wah rajin banget mantunya kan. Sore itu mertuanya mau pulang, mantunya masih sholat juga. Akhirnya mertuanya itu terkagum-kagum. Rupanya mantu saya wali. Saya datang dia sholat, saya pulang dia masih sholat juga. Lalu dibisikin sama anaknya itu qadha sholat 2 tahun belum diberesin. Jadi itu sah-sah saja sebenarnya karena tidak ada waktu sholat qadha tidak terikat waktu terlarang. Jadi tidak perlu menyesuaikan waktu kapan aja begitu. Ini apa namanya sebagai bentuk penunaian atas kewajiban. Oke? Ya. Cukup? Jelas Mas tadi ya yang tanya ya? Insyaallah jelas. Silakan ada yang mau tanya lagi nih sepertinya tadi. Mbak Citra ya tadi ya? Ya.
Izin, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau masih ada yang agak rancu, Ustaz, tentang lupa, uzur lupa itu, Ustaz. Kalau tadi dicontohkannya adalah saking sibuknya bekerja atau mengurus rumah tangga, itu tuh batasannya sejauh mana ya saat itu dengan lalai? Maksudnya apakah itu tergolong lupa atau jatuhnya lalai? Karena kan maksudnya kalau kerja atau apa gitu kan memang maksudnya menyita waktu gitu. Sampai di mana batasan itu benar termasuk Lupa, iya. Oh, lalai gitu. Lalu kalau boleh satu lagi ya, mau konfirmasi aja, saya lagi membayangkan tentang yang tadi syarat kelima, yang syarat wajib sholat yang kelima, sampainya info secara utuh bahwa sholat itu adalah kewajiban. Berarti ini contohnya yang nggak sampai dan terlepas dari syarat wajib sholat ini, contohnya misalnya orang di pedalaman, let's say Papua atau apa, yang tidak ada akses internet, dan dia nggak ada ustadz yang ke sana. Nah itu berarti ini termasuk yang nggak wajib sholat, gitu kah, Ustaz? Gitu, satu itu aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa itu ketidaksadaran akan sesuatu yang terjadi. Kalau dia sadar ada kewajiban sholat kemudian mengabaikan, itu namanya bukan lupa, itu namanya lalai. Jadi lupa itu ingatannya hilang terhadap sesuatu yang mestinya ada ketika itu. Dan sibuk ngurusin anak sampai lupa bahwa ada kewajiban sholat yang berjalan di sepanjang kesibukannya tersebut. Tapi ketika kesibukan itu kemudian otaknya masih berjalan, ada ingatan terhadap waktu sholat, berarti dia nggak lupa. Itu dia ingat, cuman dia menunda. Begitu. Apakah boleh menunda kewajiban sholat? Kan boleh selama masih waktunya. Karena kewajiban sholat itu sholat di waktunya. Sholat di awal waktu bukan kewajiban. Kewajiban itu sholat di waktunya. Selama dia menunda dan punya azam untuk mengerjakan di waktunya, nggak ada masalah. Tapi yang namanya lupa itu hilang ingatan. Dia tidak ingat bahwa ada waktu sholat yang datang. Gitu. Kenapa dia tidak ingat? Fokusnya tertuju pada satu hal. Misalnya bikin kue misalnya. Iya kan? Tapi kan orang bikin kue nggak begitu lupa banget sama sholat. Jadi masih tetap ingat begitu. Kemudian yang selanjutnya itu tadi, bahwa ketika ada orang muslim, artinya untuk dikatakan muslim kan minimal dia lahir dari pasangan muslim, suami istri muslim. Kemudian atau bapaknya aja yang Islam. Kemudian dia tinggal di komunitas yang jauh dari peradaban Islam. Orang tuanya tidak mengajari atau bahkan mungkin sudah wafat ketika dia baru masih kecil. Sampai akhirnya tumbuh dewasa, tidak ada informasi yang datang kepada dia tentang kewajiban sholat. Maka dia nggak wajib sholat. Karena salah satu syarat taklif itu, syarat pembebanan. Betul nggak sih bahasanya pembebanan? Syarat seorang itu terbebani hukum syariat, syaratnya dia tahu tentang apa yang dibebankan kepada dia. Bagaimana kita bisa menghukum seseorang karena meninggalkan sesuatu, sedangkan dia juga nggak tahu bahwa dia terbebani itu. Gitu. Makanya bukan kebijaksanaan jika Allah menghukum hamba yang dia bahkan tidak tahu tentang kewajibannya. Gitu. Maka itu keluar dari kemahahakimannya Allah. Jadi kayak contohnya mungkin itu tinggal di pedalaman, di pedalaman Keranggan aja banyak orang yang gak tahu sholat. Tahu Keranggan itu Cibubur itu. Orang tuanya kejawen, tetangganya juga kejawen, ustadz jarang masuk di situ. Begitu. Jadi untuk tahu kewajiban sholat dia nggak ngerti. Ini nggak usah jauh ke Papua. Gitu. Jadi itu jawabannya Mbak Citra. Mudah-mudahan cukup. Cukup ya, syukur Ustaz. Ya. Ya, silakan. Mungkin Ustadz masih boleh
Kalau ada lagi? Ada lagi? Sepertinya udah nggak ada ya. Jadi memang syariat atau Allah menetapkan syariat tuh atau mengenakan dosa tuh adil ya Ustadz ya. Jadi orang yang nggak tahu yang tadi itu memang ya tidak terkena dosa atau kewajiban tadi Ustadz ya. Mungkin bisa kita cukupkan ya kalau tidak ada yang bertanya lagi. Terima kasih kepada Ustadz, tapi sebelumnya seperti biasa mohon bisa kita tutup bersama dengan doa Ustadz. Mohon kesediaannya Iya, Ustadz. kita baca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan keluarga kita, orang tua kita, kerabat kita yang sedang dalam keadaan sakit diberikan kesembuhan oleh Allah. Amin. Yang sedang dalam kesulitan diberikan jalan keluar, yang sedang dalam kekurangan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan mudah-mudahan juga ilmu yang kita pelajari malam ini jadi ilmu yang bermanfaat. Kuota yang kita pakai ini juga diganjar keberkahan, waktu yang kita luangkan juga diganjar oleh Allah dengan banyak pahala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbuna shaghira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an warzuqna fahman sahihan fid din ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'da hadza tafarruqan ma'suma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mohon pamit, Mas Ari, Mas Andi. Ya, jazakallah Ustadz. Insya Allah ketemu lagi pekan depan ya Ustadz ya. Ya, alhamdulillah sudah berakhir tadi pembahasan bab sholat ya. Mudah-mudahan menambah ilmu kita semua, menambah pemahaman, menambah semangat kita juga untuk melaksanakan apa-apa yang sudah kita pelajari dan untuk terus belajar ya, sama-sama belajar dan saling ingat mengingatkan juga di kesempatan ini bisa kita manfaatkan untuk sarana tersebut. Sekali lagi terima kasih kepada sahabat Fitya semua. Mohon maaf dalam penyampaian jika ada kekurangan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.